Perintah Kaisar Naga. Bab 691-695. Jika Samuel Qin meledakkan dirinya, mereka bisa yakin bahwa Dev tidak akan bisa melawan sama sekali. Namun, seorang master hebat berusia awal 20-an benar-benar membunuh Wu Zong. Ini mungkin pertarungan paling seru di dunia seni bela diri. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Dev membunuh Samuel Qin, dan bagaimana dia membuat Samuel Qin berhenti meledakkan dirinya sendiri. Kakak. Simpson Qin memandang Samuel Qin, yang telah menjadi mayat mumi, dan melemparkan dirinya ke atasnya, dan para pelayan keluarga Qin juga melangkah maju. Dev, aku akan membunuhmu. Simpson Qin menatap Dev dengan mata marah, dan bergegas menuju Dev seperti orang gila. Dev tidak bergerak, tetapi Darren Su, yang berada di samping, menamparkan Simpson Qin. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Darren Su memandang Simpson Qin dengan dingin, jika kamu ingin mati, saya tidak keberatan membunuhmu sekarang. Kata-kata Darren Su menenangkan Simpson Qin, yang telah kehilangan akal sehatnya. Dia memerintahkan seseorang untuk mengangkat tubuh Samuel Qin. Simpson Qin memelototi Dev dan Darren Su, masalah ini, keluarga Qin saya telah menulis, saya harus membalas dendam ini, dan lembah dewa obat Anda, keluarga Qin saya tidak bersama Anda. Mengenakan langit bersama-sama. Setelah Simpson Qin selesai berbicara, dia membawa orang pergi, sementara Darren Su tidak menganggap ancaman Simpson Qin sama sekali. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Yuki bertanya pada Dev dengan prihatin. Dev menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit lelah. Kalau begitu biarkan aku membantumu beristirahat dengan cepat. Ketika Yuki mendengar bahwa Dev lelah, dia buru-buru membantu Dev pergi. Saudara Chen, setelah pertempuran ini, saya khawatir reputasi Anda akan menyebar di dunia seni bela diri, tetapi jangan khawatir, lembah dewa obat saya akan selalu menjunjung tinggi aturan dunia seni bela diri dan tidak akan membiarkan mereka mengacaukannya. Jika Saudara Chen punya waktu, saya berharap untuk berbicara di lembah dewa obat saya, dan kita juga dapat belajar tentang alkimia. Darren Su mengikuti Dev dengan sangat sopan. Dev mengangguk, oke, saya akan pergi ke Penatua Su untuk meminta nasihat ketika saya punya waktu. Darren Su memiliki sikap yang baik dan telah membantu dirinya sendiri, jadi sikap Dev terhadap Darren Su juga telah banyak berubah. Kalau begitu aku akan menunggu Saudara Chen di lembah dewa obat. Setelah Darren Su selesai berbicara, dia pergi bersama Daryl. Dev juga kembali ke Villa Bukit Indah yang dikelilingi oleh orang banyak. Tepat setelah pertempuran antara Dev dan Samuel Qin berakhir, desa Miao Barat Daya berada ribuan mil jauhnya. Raja Wang menonton pertarungan ini melalui video. Di depan Raja Miao, berdiri 5 kepala desa Miao. Raja Miao, meskipun Dev tampaknya tidak kuat, tubuhnya sangat kuat, hampir kebal terhadap semua racun. Cacing boneka saya dihancurkan olehnya, kata Dali dengan lembut. Namun, Raja Miao tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Dev di layar, dengan keserakahan di matanya. Jika kamu bisa membuat tubuh ini menjadi Raja Mayat, bukankah itu tak terkalahkan di dunia? Mata Raja Miao berapi-api, dan dia berkata dengan penuh semangat. Ketika kelima kepala mendengarnya, mereka semua saling memandang, dan akhirnya menundukkan kepala, tetapi tidak ada yang menjawab. Dev baru saja membunuh Samuel Qin, Wu Zong. Raja Miao masih memikirkan tubuh Dev. Harus diketahui bahwa kekuatan Raja Miao hanyalah puncak dari Master Agung, dan dia belum bisa melangkah ke Wu Zong setelah bertahun-tahun berlatih. Untungnya, desa Miao pandai menggunakan racun, jadi meskipun kekuatannya rendah, itu bisa ditutupi dengan racun, tetapi tubuh Dev tidak takut racun, dan hampir kebal terhadap racun, jadi hampir tidak mungkin. 5 kepala utama tidak berani memprovokasi Dev. Mereka ingin hidup beberapa tahun lagi, jadi mereka semua menundukkan kepala dan tidak berbicara. Raja Miao tidak marah ketika melihat tidak ada seorang pun dari 5 kepala desa yang berbicara. Sebagai gantinya, dia mengambil serangga terbang dari pot tanah liat dan membuangnya. Serangga terbang itu terbang dengan cepat, dan setelah beberapa saat, seorang gadis dengan sosok anggun berbaju hitam masuk. Ayah, kamu mencariku. Gadis itu berlutut di depan Raja Miao dan bertanya. Laura, pergi dan bawa orang ini ke ayah angkat, tapi jangan bunuh dia, aku ingin hidup. Raja Miao menunjukkan gambar Dev di telepon kepada gadis itu. Gadis itu hanya meliriknya dan mengangguk, Laura mengerti. Setelah berbicara, gadis itu bangkit dan berjalan keluar.
Jangan bermalas-malasan, kalian berlima, pergi dan siapkan racun Raja Mayat segera, dan desa Miao kita akan segera dapat menembus barat daya. Mata Raja Miao bersinar terang. Raja Miao, Dev kebal terhadap semua racun. Bukankah sangat berbahaya bagimu untuk meminta Laura menangkap Dev? Tanya Dali sedikit bingung. Kalian lupa bahwa Laura secara alami menawan. Pesonanya tidak beracun. Selama dia bertemu laki-laki, tidak ada yang bisa menolaknya. Raja Miao tertawa. Di jalan dari Hongcheng ke Kyoto, Darren Su sedang duduk di kursi belakang mobil, matanya sedikit tertutup, sementara Daryl mengemudikan mobil dan sesekali melirik Darren Su di kursi belakang melalui kaca spion. Daryl, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Meskipun Darren Su tidak membuka matanya, dia sudah lama menyadari bahwa Daryl sedang mengintipnya. Penatua, meskipun Dev mampu membunuh Samuel Qin, kamu tidak harus begitu sopan padanya, kan? Bukankah ini memalukan bagi kita di lembah Dewa Obat di depan begitu banyak orang di dunia seni bela diri? Daryl bertanya dengan bingung. Mendengar kata-kata Daryl, Darren Su membuka matanya dan berkata dengan senyum di wajahnya, Daryl, apakah kamu tahu apa itu aksi di lembah orang jahat? Daya tarik bintang, kata Daryl tanpa ragu sedikit pun. Iya, itu adalah daya tarik bintang, saya curiga Dev juga akan menarik bintang, kalau tidak, dia adalah master yang hebat, bagaimana dia bisa memiliki energi yang begitu kuat, dan bahwa Dev jatuh di bawah ring, semua orang berpikir bahwa dia sudah mati. Tapi dia muncul tanpa cedera, dan momentum di tubuhnya semakin kuat dan kuat, jelas bahwa dia sengaja jatuh di bawah ring, sehingga dia bisa menggunakan daya tarik bintang untuk menghirup energi Samuel Qin ke dalam tubuhnya. Dan Samuel Qin siap meledakkan dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya dia mati dengan tubuh setipis tongkat, bukankah menurutmu itu aneh? Darren Su menjelaskan. Ketika Daryl mendengar ini, dia tercengang, Penatua, bukankah ini Dev dari lembah orang jahat? Aku tidak bisa mengetahuinya, tapi itu pasti ada hubungannya dengan lembah orang jahat, jadi aku harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Darren Su berkata dengan ringan. Tidak heran, seorang tuan besar, yang berani menantang keluarga Qin di usia muda, tidak menganggap serius lembah Dewa Obat kita. Ternyata orang ini ada hubungannya dengan lembah orang jahat. Monster tua di lembah orang jahat, umurnya lebih dari 100 tahun. Mata Daryl penuh dengan rasa iri. Meskipun kita semua tahu bahwa orang-orang tua di lembah orang jahat itu temperamental, dan mereka biasa membunuh orang seperti mati rasa, tetapi setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Banyak orang ingin memasuki lembah orang jahat untuk mencari guru, tetapi tidak ada yang berhasil. Daryl juga memiliki ide untuk pergi ke lembah orang jahat, tetapi lembah orang jahat diisukan adalah iblis. Sebagai orang yang terkenal dan sopan, bagaimana mungkin Daryl memiliki ide seperti itu? Jadi dia hanya bisa mengubur ide ini jauh di dalam hatinya, tapi keinginan untuk kekuatan, dirinya sangat kuat. Jika Dev ini benar-benar ada hubungannya dengan lembah orang jahat, saya harap saya bisa belajar sedikit alkimia darinya. Meskipun semua orang mengatakan bahwa lembah orang jahat itu jalan yang bengkok, saya harus mengakui bahwa alkimia dan teknik casting dari lembah orang jahat semuanya kelas 1. Darren Su mencintai alkimia sepanjang hidupnya, tetapi sangat disayangkan bahwa keterampilan alkimianya tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun yang lalu. Darren Su membutuhkan 7 hingga 79 hari untuk memperbaiki ramuan tingkat bumi. Yang dulunya adalah seorang alkemis, menyempurnakan pil tingkat bumi, hanya perlu mengangkat tangannya untuk langsung jadi. Inilah celahnya. Inilah sebabnya mengapa Darren Su sangat menghormati Dev, bahkan dengan mengorbankan identitasnya sendiri, dia berharap untuk mendapatkan beberapa alkimia di lembah kejahatan dari Dev. Hongcheng, di Villa Bukit Indah, Yuki memandang pil pencuci sumsum yang diberikan Dev padanya, dan berkata dengan wajah sedih, apa ini? Baunya tidak enak, terlihat sangat menjijikkan. Dev ingin Yuki memakan pil itu, tetapi melihat penampilan Yuki, dia sedikit jijik. Eli, kamu makan dulu, ini obat mujarab. Setelah kamu memakannya, kamu akan dilahirkan kembali dan kekuatanmu akan meningkat banyak. Dev membujuk Eli. Namun, Eli kesulitan meminum pil itu. Lagi pula, pil itu rasanya tidak enak. Melihat bahwa tak satu pun dari mereka ingin memakannya, Dev terdiam beberapa saat, jadi dia hanya bisa membujuk tanpa daya lagi, pil obat ini disebut pil pencuci sumsum, tetapi apa yang ingin dimakan orang lain tidak bisa dimakan, jadi saya menghabiskan banyak upaya untuk memberikannya kepada saya. Anda mendapatkannya, bukankah Anda selalu ingin berkultivasi? Anda harus terlebih dahulu membentuk kembali tubuh Anda.
Yuki memandang Dev seperti itu, dan akhirnya memalingkan hatinya. Dev, saya dapat memberitahu Anda, jika pil ini tidak sebagus yang Anda katakan, saya akan menyelesaikan akun dengan Anda. Ketika memurnikan pil ini, saya juga tidak tahu kenapa tidak memasukkan gula ke dalamnya. Dan baunya terlalu buruk. Setelah berbicara, Yuki mencubit hidungnya, membuka mulut kecilnya, dan menelan pil pencuci sumsum. Khasiat pil pencuci sumsum bukanlah sesuatu yang bisa dipegang orang biasa, dan setelah memakannya sebentar, Yuki tiba-tiba mengerutkan kening dan perutnya keroncongan. Apakah kamu yakin itu pil pencuci sumsum? Ini bukan pencuci perut. Wajah Yuki menjadi pucat, dan semburan sakit perut muncul sambil memegangi perutnya, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Yuki, ada apa denganmu? Ellie awalnya melihat bahwa Yuki telah makan, dan dia ingin memakannya, tetapi ketika dia melihat Yuki memakan pil itu, dia segera melangkah maju dan bertanya. Yuki, kamu baik-baik saja? Dev juga sedikit bingung. Dev belum pernah makan pil pencuci sumsum, jadi bagaimana dia bisa tahu apa yang akan terjadi? Melihat wajah Yuki kesakitan, dia dengan cepat meraih tangannya untuk melihatnya, tetapi dia tidak bisa menangkapnya, jadi Yuki dengan cepat bergegas ke toilet. Engah-engah. Dev tercengang ketika suara kentut yang sangat halus datang. Apakah Yuki makan dengan perut yang buruk? Atau ada masalah dengan pil pencuci sumsum ini? Dev tampak bingung, dan mengetuk pintu toilet. Yuki, apakah kamu baik-baik saja? Tidak, kamu tunggu di luar, jangan masuk. Yuki sangat cemas saat ini, dia dengan cepat mengunci pintu toilet. Sungguh memalukan, toiletnya bau sekali. Dia hampir muntah, jadi dia harus menyalakan air secara maksimal, dan menyalakan kipas angin untuk mencoba menghilangkan bau busuk di dalamnya. Dev, dari mana kamu mendapatkan pil pencuci sumsum ini? Kamu pasti tertipu, kan? Jika menyakiti tubuh Yuki, kamu akan menyesalinya. Ellie memelototi Dev dan melemparkan pil pencuci sumsum di tangannya langsung ke Dev. Ketika Dev mengambil pil pencuci sumsum, dia juga bingung. Dikatakan bahwa naga 5 tidak mungkin berbohong padanya, dan dia melihat pil pencuci sumsum yang dikembangkan oleh naga 5 dengan matanya sendiri. Bagaimana bisa ada masalah? Yuki, kamu baik-baik saja. Apakah kamu ingin aku menelepon 120 dan membawamu ke rumah sakit? Meskipun Dev ahli dalam pengobatan, dan dia sangat ahli dalam pengobatan, Ellie tidak berani membiarkan Dev menangani Yuki, itu sebabnya dia berpikir untuk menelepon 120 untuk pergi ke rumah sakit. Tidak, aku hanya sakit perut. Yuki berkata dengan tergesa-gesa. Dev dan Ellie tidak punya pilihan selain menunggu di luar. Setelah menunggu setengah jam, Yuki keluar dari toilet dengan wajah memerah. Sayang, kamu baik-baik saja. Melihat Yuki keluar dari toilet, Dev buru-buru menyapanya. Tetapi sebelum kata-kata itu selesai, Dev membeku di sana. Karena dia melihat kulit Yuki membeku saat ini, dan pipinya merah muda pucat. Bahkan tanpa riasan, dia tampak seperti bidadari dari langit, dan dia sangat cantik. Ellie juga melebarkan matanya dan menatap Yuki dengan wajah yang luar biasa, membuat Yuki terlihat bodoh. Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Yuki menyentuh wajahnya dan merasa sedikit bingung. Dia buru-buru mengambil 2 tisu dari toilet untuk membersihkan wajahnya. Dia baru saja selesai menggunakan toilet segera. Alasan mengapa dia harus menunggu selama setengah jam adalah karena dia khawatir baunya terlalu kuat. Jika Dev menciumnya itu akan menghancurkan gambar di hati Dev. Melihat penampilan bingung Dev dan Ellie sekarang, Yuki tercengang. Tidak, lihat dirimu. Dev memegang bahunya dan mendorongnya ke cermin. Yuki, kamu baru saja berubah menjadi seseorang yang lain. Kulitmu sekarang lebih halus, bahkan lebih halus daripada bayi. Ellie berkata dengan iri dari samping. Yuki tercengang ketika dia melihat orang di cermin. Apakah kamu bercanda? Ya Tuhan. Ini terlalu cantik. Yuki masih orang yang sama, tetapi seluruh tubuhnya sangat transparan, seolah-olah kulitnya dapat terlepas hanya dengan meniupnya, dan bahkan tubuhnya jauh lebih menawan. Selama seorang pria melihatnya, dia tidak bisa tidak melirik beberapa kali lagi. Dev, apa yang terjadi? Pil pencuci sumsum ing memiliki efek kecantikan, kan? Yuki sangat bersemangat sehingga dia gemetaran. Kulitnya mungkin seperti bayi yang baru lahir. Dev menghela nafas lega, meraih tangan Yuki, merasakan denyut nadinya dengan ringan, dan memeriksa kondisi tubuhnya. Benar saja, dia memeriksa bahwa meridian di tubuh Yuki lebih lembut, dan yang lebih penting, tidak ada kotoran di tubuh, dan seluruh tubuh Yuki tampak seperti bayi yang baru lahir.
Dalam sekejap, Dev memikirkan pil pencuci sumsum, yaitu untuk menghilangkan kotoran dari tubuh manusia dan mengembalikan tubuh orang ke keadaan lahir. Hanya dalam keadaan ini Anda dapat mengetahui apakah Anda dapat melangkah ke dunia kultivasi abadi dan mempraktikkan teknik kultivasi abadi. Memikirkan hal ini, Dev mengepalkan tangannya dengan gembira. Jika Yuki berhasil masuk ke dunia keabadian, maka mereka bisa menjadi pasangan abadi selamanya. Pil sumsum pencuci ini benar-benar bagus. Hati Dev sangat gembira. Yuki juga merasakan kegembiraan emosional Dev. Dia mengerti bahwa ini pasti efek dari pil pencuci sumsum. Yuki tidak menyalahkan Dev karena membiarkannya diare, dan langsung memeluk Dev langsung di depan Ellie. Tetapi begitu keduanya saling berpelukan, Ellie buru-buru memisahkan keduanya. Ellie, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu cemburu? Yuki berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Ellie memisahkannya dari Dev. Cemburu pantatmu. Ellie memberi Yuki tatapan putih, lalu menatap Dev, dan mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu pakaian Dev. Dev terkejut, dan sangat ketakutan sehingga dia melangkah mundur lagi dan lagi. Hei, apa yang kamu lakukan? Saya seorang pria, belum lagi Yuki masih di sini, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Ellie meraih saku Dev secara langsung, apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Saya hanya ingin mendapatkan kembali pil pencuci sumsum itu. Setelah Ellie selesai berbicara, dia mengeluarkan pil pencuci sumsum langsung dari saku Dev, dan menelannya tanpa ragu-ragu. Segera, Ellie juga mengerutkan kening dan bergegas ke toilet. Ini membuat Dev dan Yuki berdiri di luar toilet. Saat Dev hendak memeluk Yuki, Yuki mendorongnya menjauh. Yuki memandang Dev dengan wajah dingin, aku bertanya padamu, apa maksudmu barusan? Mungkinkah jika aku tidak ada di sini, kamu bisa memeluk Ellie? Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti sama sekali, jadi jangan pakai kata-kata saya. Dev menghindari matanya dan tidak berani menatap Yuki, jadi dia berjalan langsung ke ruang tamu dan duduk di sofa. Pria tidak punya perasaan. Melihat Dev, Yuki cemberut, tapi dia tidak benar-benar marah. Faktanya, bahkan jika Dev benar-benar melakukan sesuatu pada Ellie, Yuki merasa bahwa dia dapat menerimanya, selama Dev memiliki dirinya di dalam hatinya. Terlebih lagi, Yuki juga berharap bisa menjaga Dev bersama Ellie. Bagaimanapun, keduanya akrab satu sama lain dan dapat menjadi teman ketika Dev pergi. Ellie berada di toilet selama 1 jam sebelum dia keluar. Melihat Ellie keluar, Yuki membuka mulutnya dengan terkejut, Besti, kamu telah banyak berubah, lihat wajahmu sendiri di cermin. Ketika Ellie mendengar ini, dia buru-buru berlari ke cermin, melihat kulitnya yang putih dan lembut, Ellie sangat bersemangat. Dev juga menatap Ellie tanpa sadar. Dia telah melihat Ellie, yang memiliki rasa yang unik. Ellie dan Yuki berdiri bersama, mereka memiliki temperamen yang sama sekali berbeda. Yuki adalah tipe gadis yang anggun, sementara Ellie adalah tipe yang tegas dan lembut, bagaimanapun juga, dia pernah tinggal di paviliun pelindung hukum sebelumnya. Melihat Ellie dan Yuki di depannya, Dev mau tidak mau memikirkannya. Jika keduanya dia miliki, dan ketika mereka pergi tidur di malam hari, berpelukan dari kiri ke kanan, bukankah ini mimpi pria? Tanpa sadar, Dev menyeringai, dan bahkan Ellie dan Yuki tidak menyadarinya ketika mereka berjalan di depannya. Melihat seringai Dev, Yuki dan Ellie saling berpandangan, lalu berteriak bersamaan. Ini mengejutkan Dev, dan menemukan bahwa Yuki dan Ellie menatapnya dengan mata aneh, Dev buru-buru berbalik dan duduk kembali di sofa. Dev, mengapa kamu menyeringai ketika melihat kami berdua? Ellie bertanya pada Dev. Tidak, aku hanya menertawakan kalian, kata Dev malu. Kurasa dia pasti berpikir kalau kita berdua bisa menemaninya di malam hari, dia akan sangat bahagia. Oleh karena itu dia cekikikan. Kata-kata Yuki langsung menghancurkan hati Dev. Jangan bicara omong kosong, itu tidak mungkin. Dev buru-buru bangkit dan berjalan keluar dari villa, kalian berdua makan malam di malam hari, aku harus melakukan sesuatu. Dev tidak berani tinggal di rumah lagi, mungkin dia benar-benar tertangkap oleh dua gadis ini. Setelah meninggalkan Villa Bukit Indah, Dev tidak ada kerjaan, jadi dia meminta Yansen untuk minum bersama. Lagi pula di Hongcheng, meskipun ada banyak orang yang bisa dikencani oleh Dev, tidak banyak orang yang bisa minum bersama. Segera, Dev dan Yansen bertemu di bar. Bar ini juga milik Aula Harimau. Ketika Yansen dan Dev memasuki bar, semua staf bar menyapa. Tuan Chen, Anda baru saja bertarung dengan Samuel Qin itu, mengapa Anda tidak beristirahat lebih awal, malah menghabiskan waktu untuk keluar untuk minum?
Yansen secara pribadi mengambil sebotol anggur merah dan menuangkan segelas untuk Dev. Dua wanita dalam rumahku benar-benar sulit untuk dihadapi. Dev tersenyum tak berdaya dan meminum anggur merah. Hari-hari Tuan Chen membuat iri banyak pria. Yansen juga mengambil anggur merah dan meminumnya. Bagaimana kabarmu dengan Fata? Dev bertanya pada Yansen. Itu saja. Lagi pula, kami hanya menjadi pasangan di usia kami, tetapi keberuntungan kami berdua berada di bawah tangan Tuan Chen. Yansen selalu sangat berterima kasih kepada Dev. Bagaimanapun, dia sekarang dapat mencapai Grandmaster, berkat jasa Dev. Jika tidak, dia takut dia tidak akan pernah bisa berlatih Grandmaster dalam hidupnya. Karena kamu tahu kamu tidak terlalu muda, kamu harus bergegas menikah dan punya banyak anak, atau setidaknya memiliki satu laki-laki untuk mewarisi margamu sendiri. Lagi pula, untuk seorang pejuang, tidak masalah besar untuk memiliki anak pada usia 40. Dev tahu bahwa ketika seseorang berkultivasi di atas seorang master hebat, usia umumnya akan lebih dari 10 tahun lebih lama daripada orang biasa. Adalah normal bagi banyak master hebat untuk hidup hingga berusia 100 tahun. Bagaimanapun, kualitas fisik seniman bela diri jauh lebih kuat daripada orang biasa. Aku tidak pernah berpikir untuk memiliki anak, itu terlalu merepotkan. Yansen tersenyum dan duduk sebagai kaisar bawah tanah Hongcheng selama setengah hidupnya. Yansen tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Ketika Dev melihat ini, dia hanya tersenyum. Bagaimanapun, memiliki anak atau tidak adalah kebebasan seseorang. Dev tidak bisa memaksanya. Bersama